Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi mata kuliah manajemen operasional tentang strategi operasi di lingkungan global. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini. Terima kasih banyak. Persaingan industri yang semakin pesat saat ini membuat persaingan di antara perusahaan yang ada di dunia itu semakin ketat. Nah, segala upaya mereka lakukan untuk menjadi yang terbaik. Nah, manajemen yang baik menjadi kunci kesuksesan dunia industri saat ini. Baik itu manajemen produksi, manajemen pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Manajemen operasional merupakan satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk saat ini bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, bidang ini berkembang sangat pesat, terutama dengan lahirnya inovasi-inovasi baru dan teknologi baru yang diterapkan dalam praktek bisnis. Nah, oleh karena itu, perusahaan yang sudah melirik dan menjadikan aspek-aspek dalam manajemen operasional sebagai salah satu senjata yang strategis untuk bersaing dan mengungguli kompetitornya. Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan Jepang yang sangat terkenal dalam menggunakan operasional manufakturnya untuk menunjang persaingan di pasar dunia. Nah, dengan merancang dan memproduksi barang-barang yang berkualitas lebih baik dan kadang-kadang dengan biaya yang lebih rendah. Nah, Jepang juga telah unggul di bidang operasionalnya dan mampu menguasai pangsa pasar dunia yang besar. Antara lain produk-produk dari Jepang seperti produk mobil, elektronik, dan sepeda motor. Perusahaan juga dituntut untuk memberikan kualitas yang terbaik, baik dalam produk maupun jasa yang mereka hasilkan. Tetapi tidak juga melupakan dampak lingkungan yang terjadi dari segala aktivitas perusahaannya. Nah, manajer operasional pada saat ini haruslah memiliki pandangan global dan strategi operasional. Nah, perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan. Nah, mengakibatkan banyak organisasi ataupun perusahaan harus memperluas organisasinya dan tidak hanya berada di dalam negeri saja, tetapi mereka harus memperluas jaringan mereka di luar negeri. Selanjutnya, pandangan global mengenai operasi. Nah, sebelum kita membahas pandangan global mengenai operasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen operasi. Nah, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas untuk mengelola secara optimal faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai. Nah, baik dalam bentuk barang ataupun jasa, atau kegiatan dengan mengubah input menjadi output. Ada beberapa alasan mengapa suatu operasi bisnis domestik berkembang menjadi operasi bisnis internasional. Yang pertama, untuk mengurangi biaya. Nah, dengan lokasi perusahaan ada di tempat lain atau berada di luar negeri, dengan upah pekerja, pajak dan tarif yang lebih rendah dapat membantu menurunkan biaya. Yang kedua, untuk memperbaiki rantai pasokan. Nah, seringkali dapat diperbaiki dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu itu berada. Yang ketiga, untuk menyediakan barang dan jasa yang lebih baik. Nah, di sini dibutuhkan pemahaman yang lebih baik akan budaya setempat, sehingga perusahaan dapat mengkhususkan barang dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan budaya tempat pemasarannya. Yang keempat, menarik pangsa pasar baru. Nah, di sini operasi internasional membutuhkan interaksi dengan pelanggan asing, pemasok dan pesaing bisnis lain. Maka perusahaan internasional harus mempelajari peluang barang dan jasa baru. Yang kelima yaitu belajar untuk memperbaiki operasi. Nah, perusahaan dapat melayani diri mereka sendiri dan pelanggan dengan baik bila mereka selalu bersikap terbuka untuk terhadap ide-ide yang baru. Yang keenam, mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Nah, di sini organisasi global dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang baik dengan menawarkan peluang kerja yang lebih baik. Selanjutnya yaitu
Strategi operasional di lingkungan global. Nah, yang pertama identifikasi misi dan strategi. Nah, yang pertama itu ada misi. Nah, di sini misi adalah tujuan rasionalisasi atas keberadaan organisasi tersebut. Nah, menunjukkan kontribusi apakah yang dapat diberikan kepada masyarakat atau menunjukkan ke arah mana organisasi itu akan melangkah. Dan yang kedua itu misi. Nah, misi di sini menjadi pembatas fokus organisasi dan konsep di mana organisasi akan melakukan kegiatannya. Dan yang ketiga yaitu jika misi organisasi telah ditetapkan, maka masing-masing departemen, departemen fungsional seperti pemasaran, produk dan operasi ataupun yang lain-lain dapat pula menentukan misi penunjang. Yang kedua yaitu strategi. Nah, di sini setelah misi ditetapkan, maka strategi dan implementasinya baru kita mulai. Yang pertama yaitu strategi menunjukkan bagaimana organisasi akan bekerja untuk mencapai misi dan tujuan-tujuannya, atau merupakan action plan organisasi untuk mencapai misinya itu tadi. Dan yang kedua, setiap departemen fungsional memiliki strategi untuk mencapai misinya dan menunjang pencapaian misi organisasi. Dan yang ketiga, strategi dikembangkan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada, menetralisir hambatan dan menghilangkan kelemahan. Yang keempat, ada 3 konsep strategi untuk mencapai misi, yaitu dengan cara diferensiasi, cost leadership, dan respon yang cepat. Nah, ini berarti bahwa manajer operasional harus menghasilkan produk yang lebih baik atau paling tidak berbeda dan lebih responsif. Yang kelima, manajer operasi harus menerjemahkan 3 konsep ini ke dalam kegiatan-kegiatannya. Salah satu atau kombinasi dari ketiga ini akan menghasilkan sistem yang memiliki keunggulan khusus di atas pesaing. Selanjutnya, mengembangkan misi dan strategi perusahaan. Nah, perusahaan yang beroperasi seharusnya mempunyai suatu misi sehingga bisa mengetahui arah tujuan yang ingin dicapai. Nah, misi dapat diartikan sebagai yang pertama, alasan pendirian organisasi, yang kedua, memberi batasan dan fokus, dan yang ketiga, menjawab pertanyaan tentang apa yang akan diberikan kepada masyarakat. Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien, maka organisasi perlu menetapkan strategi tertentu. Oleh karena itu, strategi dapat diartikan sebagai yang pertama, rencana tindakan untuk mencapai misi. Yang kedua, memperlihatkan bagaimana misi akan dicapai. Dan yang ketiga, merancang pola tentang bagaimana untuk menghadapi serta menyelesaikan hambatan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, strategi untuk keunggulan kompetitif. Nah, untuk menetapkan strategi dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif yang tepat, maka biasanya ada tiga hal utama yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, analisis lingkungan. Nah, di sini mengidentifikasi kekuatan, terus kelemahan, peluang dan ancaman, dan memahami lingkungan pelanggan, industri, dan pesaing. Yang kedua, menetapkan misi perusahaan. Nah, di sini menetapkan alasan keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai produk yang akan diciptakan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, membentuk strategi. Nah, di sini membangun keunggulan bersaing seperti harga yang murah, fleksibilitas rancangan ataupun isi, terus mutu, pengantaran produk yang cepat, terus apalagi ketergantungan, terus jasa purna jual atau lini produk yang luas. Selanjutnya, strategi operasional di lingkungan global. Yang kedua yaitu menciptakan keunggulan bersaing melalui operasi. Nah, di sini keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi. Yang pertama, bersaing dengan diferensiasi. Nah, diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Nah, jadi diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat suatu keunikan.
Peluang menciptakan keunikan tidak berada pada kegiatan ataupun fungsi pokok perusahaan saja, tetapi dapat muncul dari apapun yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi diferensiasi dapat diciptakan pada setiap karakteristik fisik ataupun atribut pelayanan dari produk yang dihasilkan perusahaan yang berpengaruh pada nilai konsumen. Nah, ini dapat berupa lini produk yang sangat luas ya, fitur produk ataupun pelayanan produk. Nah, seperti lokasi distribusi produk, delivery produk dan jasa, reparasi dan lain sebagainya. Yang kedua, bersaing dengan biaya. Nah, low cost leadership akan menghasilkan pencapaian nilai maksimum konsumen. Nah, strategi biaya rendah ini harus dilakukan pada ke-10 keputusan manajemen operasi sesuai dengan nilai yang diharapkan konsumen. Strategi biaya rendah ini tidak berarti nilainya rendah ya, ataupun kualitasnya rendah. Yang ketiga, bersaing dengan respon. Nah, respon adalah suatu nilai yang berhubungan dengan kemampuan dalam kecepatan, fleksibilitas, dan kehandalan. Nah, respon fleksibel dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi perubahan di pasar dalam hal inovasi, rancangan, dan fluktuasi jumlah produksi. Respon handal dapat dilakukan dengan penjadwalan yang handal dan hasilnya ditunjukkan kepada konsumen sehingga mereka akan percaya pada kemampuan perusahaan. Nah, respon kecepatan dapat berupa kecepatan dalam pengiriman produk ke konsumen atau kecepatan pengembangan sebuah produk. Selanjutnya, 10 keputusan dalam manajemen operasi. Nah, diferensiasi biaya rendah dan respon dapat dicapai jika manajer operasi dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif. Nah, dalam 10 bidang manajemen operasi. Nah, keputusan manajemen operasi yang pertama yaitu kualitas. Nah, di sini harapan kualitas konsumen harus ditentukan dan kebijakan serta prosedur harus ditetapkan untuk mengidentifikasi dan mencapai kualitas tersebut. Yang kedua, desain barang dan jasa. Nah, perancangan barang dan jasa akan menentukan proses transformasi, keputusan biaya, kualitas, dan tenaga kerja berhubungan erat dengan keputusan desain. Yang ketiga, desain, proses, dan kapasitas. Nah, di sini pilihan proses persediaan untuk produk, barang, dan jasa. Keputusan proses ini berkaitan dengan teknologi, kualitas, tenaga kerja yang digunakan, dan perawatan. Yang keempat, pemilihan lokasi. Nah, keputusan lokasi, fasilitas untuk perusahaan manufaktur maupun jasa akan menentukan keberhasilan perusahaan. Nah, kesalahan dalam keputusan ini akan berakibat dalam efisiensi. Yang kelima, desain tata letak ataupun layout. Nah, berkaitan dengan kapasitas, jumlah pekerja, keputusan pembelian, dan persediaan mempengaruhi tata letak. Nah, demikian juga proses dan bahan mentah harus diletakkan dalam hubungan satu dengan yang lainnya, jadi saling berkaitan. Yang keenam, perancangan kerja dan sumber daya manusia. Nah, manusia adalah bagian integral dan termahal dari keseluruhan sistem. Sehingga kualitas kerja, bakat dan keterampilan yang diperlukan serta biayanya harus ditentukan dengan baik. Yang ketujuh, manajemen rantai supply. Nah, keputusan ini berkaitan tentang material apa yang akan dibuat dan apa yang akan dibeli. Juga termasuk kualitas, pengiriman, dan inovasi pada harga yang memuaskan. Selain itu juga, keadaan saling menghargai antar pembeli dan pemasok adalah paling penting untuk pembelian yang efektif ataupun untuk jangka panjangnya. Yang kedelapan, persediaan. Nah, keputusan persediaan dapat kita optimalkan jika kepuasan konsumen, supplier, schedule produksi, dan perencanaan tenaga kerja sudah dipertimbangkan. Yang kesembilan, penjadwalan. Nah, di sini schedule produksi yang visible dan efisien harus disusun secara baik, dan kebutuhan untuk tenaga kerja serta fasilitas harus ditentukan dan juga dikontrol. Yang ke-10, perawatan. Nah, di sini keputusan-keputusan harus dibuat pada tingkat reliabilitas dan stabilitas yang diinginkan, dan sistem harus ditetapkan untuk pemeliharaan reliabilitas dan stabilitas tersebut. Baik, cukup sekian untuk materi mata kuliah manajemen operasional
tentang strategi operasi di lingkungan global. Lebih dan kurang saya minta maaf kalau cara saya menyampaikan kurang jelas ataupun kurang detail. Seperti biasa, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Nah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.